Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang Allah Maha Esa dan juga Allah Maha Pemberi. Namun sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya jika kita berdoa bersama terlebih dahulu. Mari berdoa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan bacaan doa yang sudah kita baca bersama dapat memberikan keberkahan bagi ilmu kita semua. Amin. Baik, untuk yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu tentang Allah Maha Esa. Esa berarti satu, yang artinya Allah tidak mungkin beranak dan tidak pula diperanakan. Allah tidak butuh siapapun, dan Allah pun tidak ada yang bisa menandinginya maupun yang menyamai Allah. Karena apa? Di dalam surat Al-Ikhlas disebutkan bahwa Allah adalah Maha Esa. Coba kita membaca bersama ya surat Al-Ikhlas berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah Allah yang Maha Esa. Allah sendiri yang menyebut bahwa Allah itu hanya satu. Allah tidak mungkin dibuat oleh makhluk lain karena Allah adalah yang menciptakan. Ayat selanjutnya adalah Allahus Somad, yang artinya Allah tempat bergantung. Semua makhluk yang ada di alam semesta ini hanya bergantung kepada Allah, karena manusia tidak memiliki kekuatan apa-apa. Contohnya saja, ketika kita sakit, Allah yang Maha menyembuhkan. Ketika kita mengalami kesedihan, Allah pula yang memberikan kebahagiaan. Atau ketika kita merasa kesulitan, Allah pula yang memberikan kita jalan keluar. Jadi manusia itu tidak punya daya dan kekuatan apapun kecuali hanya meminta pertolongan dari Allah. Ayat yang ketiga yaitu lam yalid wa lam yulad, yang artinya Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Karena apa? Allah itu tidak laki-laki dan juga tidak perempuan. Jangan dibayangkan Allah itu sama dengan manusia. Allah tidak sama dengan makhluknya. Allah tidak mungkin sama dengan hewan. Allah juga tidak mungkin sama dengan tumbuh-tumbuhan. Ya, jangan dibayangkan Allah itu bentuknya seperti apa. Tugas kita itu hanya yakin atau percaya bahwa Allah itu ada. Allah selalu mengawasi setiap gerak-gerik kita. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Bukan berarti Allah tidak punya keluarga ya anak-anak. Bukan berarti Allah itu sedih, kesepian, tidak ada satupun yang menemani. Tidak seperti itu. Allah justru tidak membutuhkan siapapun. Beda kalau dengan diri kita. Kalau kita ditinggal ayah, ditinggal ibu, atau ditinggal keluarga, pasti kita merasa kesepian. Ayat yang terakhir adalah walam yakullahu kufuwan ahad, yang artinya tidak ada seorang pun yang menyamainya. Contoh saja ya, seorang pembuat boneka, apakah dirinya itu sama dengan boneka? Tidak kan? Seorang pembuat patung, apakah dirinya itu sama dengan patung? Tidak kan? Atau lagi contohnya, seorang pembuat bangunan seperti rumah, gedung-gedung, apakah yang menciptakan itu seperti itu? Tidak kan? Nah, seperti itu juga Allah yang menciptakan manusia tidak mungkin sama dengan manusia. Seperti yang Bu Novi bilang tadi, jangan dibayangkan Allah itu rupanya seperti apa, warnanya seperti apa, bentuknya seperti apa. Tidak perlu.
Tugas kita hanya percaya jika Allah itu ada. Sampai sini paham ya anak-anak? Bukti jika Allah hanya satu adalah adanya keteraturan dalam alam semesta ini. Semuanya sudah rapi dan juga sudah teratur. Bayangkan jika Allah itu ada dua, pasti akan terjadi pertengkaran, perselisihan, perdebatan, maupun permusuhan di antara mereka yang ingin saling menjatuhkan ataupun saling memenangkan. Contoh saja, kalian sudah pernah bermain sepak bola? Tentunya sudah pernah kan? Bagi anak-anak cowok, bola yang terdapat dalam lapangan ada berapa? Cuman satu kan? Nah, padahal yang bermain sepak bola itu ada banyak, ada 22 orang. Mereka saling memperebutkan satu bola. Gunanya untuk apa? Agar mereka itu fokus terhadap satu bola yang akan dimasukkan ke dalam gawang. Bayangkan jika bolanya itu ada dua, pasti mereka bingung mau memasukkan yang mana dulu, ya, pasti akan terjadi kekacauan. Seperti itu juga jika Allah itu ada dua, pasti semua yang ada di muka bumi ini akan kacau. Nah, sampai di sini paham ya anak-anak, kenapa Allah itu cuma satu? Materi yang selanjutnya adalah Allah Maha Pemberi atau Al-Wahhab. Allah memberikan segala sesuatu tanpa batas, bahkan yang belum kita minta pun sudah dikasih. Contohnya saja, udara yang kita hirup setiap hari. Apakah pernah Allah meminta bayaran atas nafas yang kita hirup setiap hari? Tidak kan? Bayangkan saja, jika ada orang yang sakit di rumah sakit, yang tidak bisa bernafas, mereka dibantu nafas buatan saja harus membayar. Entah berapa juta yang habis untuk membayar setiap nafas yang mereka hirup. Jadi kita harus bersyukur Allah memberikan udara kepada kita dengan cuma-cuma. Allah Maha memberikan segala sesuatu tanpa meminta imbalan. Allah memberikan kita rezeki berupa kesehatan, berupa Islam, berupa nikmat bisa tidur, bisa makan dengan kenyang, atau mungkin bisa merasakan kebahagiaan. Itu semua adalah bentuk kasih sayang Allah memberikan kenikmatan kepada kita secara cuma-cuma. Maka dari itu anak-anak, kita harus rajin-rajin bersyukur kepada Allah. Jangan sampai kita menjadi orang yang kufur nikmat. Sampai sini paham ya? Jadi sebagai orang yang beriman, kita harus percaya jika Allah Maha Pemberi. Cara meneladani sifat Al-Wahhab Allah adalah ketika kita dibutuhkan orang lain untuk membantu, maka kita harus membantu dengan senang hati, tanpa perlu mengharapkan imbalan, balasan, ataupun pujian. Jadi harus ikhlas ya. Mungkin itu yang bisa Bu Novi sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Novi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.